Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta kita dan pencipta alam semesta, yang memberikan semua kenikmatan yang telah kita rasakan selama ini. Hanya Dia saja semata, bukan yang lainnya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat dan mengucapkan salam kepadanya, kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepadanya, kepada Nabi tersebut. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, riba memang bisa buat celaka. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tak ada manusia pasti mereka menginginkan, melainkan mereka menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia, sampai pun orang kafir, mereka menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Adapun orang kafir, mereka hanya mengerti kebahagiaan itu hanya di dunia. Sementara orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku muslim, yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia memiliki keimanan dalam hatinya, maka dia menginginkan kebahagiaan itu tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia ini, karena dia meyakini adanya kehidupan yang lain setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, kekal abadi, bahkan lebih baik lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya kajian-kajian seperti ini itu ditujukan kepada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, lebih-lebih orang muslim. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin seorang muslim dia mendapatkan kebahagiaan di dalam interaksinya terhadap riba, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebahagiaan itu ingin memerangi pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya surah
Al-Baqarah ayat 178, 79 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba, sisa riba. In kuntum mu'minin, bila kalian termasuk orang-orang beriman, bila kalian adalah benar-benar beriman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak lakukan itu, maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian taubat, maka modal pokok harta kalian untuk kalian. La tadzlimun wa la tudzlamun. Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, bagaimana mungkin seorang muslim, lebih khusus mereka orang-orang muslim yang mereka pasti meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, yang membenarkan firman-firmannya, yang mereka mengetahui kebahagiaan hanya ada di tangannya. Bagaimana mungkin orang muslim yang mereka masih berinteraksi dengan riba, yang menginginkan kebahagiaan, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan? Karena Allah Subhanahu wa taala memerangi riba dan pelakunya. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, dengan ribanya, dengan interaksinya, masih berinteraksinya ia dengan riba dalam kehidupan dunia ini, sementara Allah Subhanahu wa taala mengutuknya, melaknatnya. Ketahui laknat itu para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah lawan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian para ulama memberikan definisi laknat itu adalah al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bagaimana mungkin orang muslim, ini lebih-lebih orang muslim yang masih ngaku beriman, ya, bisa mendapatkan kebahagiaan sementara kutukan Allah, laknat Allah masih ada pada dirinya karena dia masih berinteraksi dengan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kutukan atau laknat untuk orang-orang yang berinteraksi dengan riba. Dalam sebuah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Ini hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu mengutuk, mendoakan kutukan, mendoakan laknat untuk orang-orang yang berinteraksi dengan riba. Yang pertama adalah akilar riba, yaitu orang yang makan riba, yaitu orang yang memberlakukan riba itu. Kemudian yang kedua, wa mukilahu, orang yang dia memberi makan dengan cara riba. Wa katibahu, yang ketiga adalah orang yang berinteraksi dengan cara dia menulis, menjadi penulis, sekretarisnya, ya, penulis dari transaksi riba tersebut. Wa syahidaihi, dan dua saksinya. Dan disebutkan bahwasanya mereka sama saja, hum sawa, mereka itu sama. Bisa jadi maksudnya sama di dalam dosanya, dan bisa juga mencakup, ya, hal ini, ungkapan ini sama di dalam mendapatkan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa laknat kutukan ini itu makbul. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang mengutuk. Itu permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti makbul. Demikian. Jadi bagaimana mungkin seorang mukmin dia bisa mendapatkan kebahagiaannya dengan cara dia berinteraksi dengan riba?
masih terus berkubang dalam riba, sementara Allah mengutuknya. Kalaulah mungkin ada orang, oh saya selama ini tidak ada Ustaz, saya tidak ada, ketika mungkin dia dinasihati, wah sudah banyak kajian-kajian, atau mungkin dia mendengar tapi kebal. Kenapa? Karena hal yang dikhawatirkan itu belum menimpa dirinya. Seperti contohnya peperangan Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku riba, riba dan bagi pelakunya, kutukan Allah Subhanahu wa taala, doa kutukan Rasulullah SAW, kutukan Allah Subhanahu wa taala bagi riba dan pelaku-pelakunya. Orang yang berinteraksi dengan riba, dengan enteng orang ini mengatakan, ya, dianggap sebagai angin lalu. Dia mengatakan apa? Ini cuma bualan saja. Buktinya apa? Tak ada yang menimpa sedikit pun bagi saya. Saya yakin mungkin setelah itu dalam waktu yang dekat akan terjadi yang lebih dahsyat apa yang dia perkirakan untuk dirinya. Bisa jadi. Lebih-lebih dia menyebutkan dengan bentuk penyepelean. Ini dosa lagi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin bisa didapatkan kebahagiaan, ya, di dunia ini segera dan di akhirat nanti, ya, dengan ribanya, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kehancuran itu adalah riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan, 276 Allah mengatakan, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah, harta-harta sedekah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, yakinlah tak akan pernah didapatkan kebahagiaan dengan cara yang haram, dengan cara melakukan hal-hal yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta, pemilik dan pemberi kebahagiaan itu tak akan pernah memberikan kebahagiaan itu kepada orang yang menentangnya, tak akan pernah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya sadarlah, ya, segera sadar, tinggalkan riba, bahkan sisanya tinggalkan. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala memberikan janjian bagi siapa saja yang taat kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, di antaranya adalah perintah meninggalkan riba, dan di antaranya adalah larangan riba. Tinggalkan riba itu, karena itu diperintahkan dan dilarang untuk dilakukan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, jaminannya dua. Apa itu? Yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia. Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Allah jadikan, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Bagi siapa saja yang telah meninggalkan riba namun kok belum ada jalan keluar, sabar. Karena mungkin persyaratannya belum dipenuhi. Wa may yattaqillaha, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, mungkin dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah belum sempurna, maka tambah, tingkatkan lagi. Yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu, dari arah yang la yahtasib, dia tidak duga, dia tidak menyangkanya. Mungkin bagi orang yang sudah tobat, atau mungkin seseorang yang belum bertobat, atau belum juga meninggalkan, sudah tahu tapi belum meninggalkan, ya, dia melihat mungkin orang yang sudah meninggalkan riba tersebut namun belum juga mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka.
Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya rezeki bukan hanya berupa materi, rezeki bukan hanya berupa hal yang fisik. Kebahagiaan itu sendiri merupakan rezeki. Ketenangan jiwa itu merupakan rezeki. Kemudahan untuk beramal ini bahkan rezeki. Rezeki di atas rezeki. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Yakin, ya. Disebutkan dalam sebuah ungkapan ini sesungguhnya ada ungkapan dalam hadis, ya. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik baginya dari apa yang dia tinggalkan. Apa saja. Dan hadis ini, ungkapan ini sesuai dengan ayat tersebut. Bahkan di dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari kesulitannya kemudahan. Min amrihi, dari perkaranya, yusra, kemudahan. Yaj'al lahu min amrihi, Allah akan menjadikan untuk dia dari urusannya yusra, kemudahan. Yakin, ada kemudahan dari setiap urusannya bagi orang yang bertakwa. Sabarlah. Hijrah itu memang berat, ya, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Saya tutup materi ini dengan sebuah hadis Nabi SAW yang ini selalu saya sampaikan supaya ini terbetik di dalam benak kita, bahkan tersimpan kuat dia, dan ini dijadikan sebagai keyakinan. Dan memang demikian, seorang muslim punya keyakinan seperti ini. Itu punya mindset, ya gitu ya. Ya gitulah kira-kira, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi." Dan bagus-bagus, perbagus di dalam mencari rezeki. Ada yang menerjemahkan dengan bersahaja. Ya. Saya lebih senang untuk menerjemahkan dengan wa ajmilu fit talabi. Ya. Karena ini ada maknanya adalah ijmal, juga bermakna apa? Ja'lu syai'i jamilan, yaitu menjadikan sesuatu itu bagus. Ya. Bagus-bagus, perbaguslah di dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, karena sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Jadi orang yang punya nyawa masih ada, bersatu raga dengan nyawanya, maka ada rezekinya. Kalau tak ada rezekinya lagi, maka berpisah itu antara apa? Nyawa dan raganya, pasti. Selagi ada nyawa dalam raganya, maka sesungguhnya ada rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Inna nafsan, sesungguhnya sebuah jiwa, lan tamuta, benar-benar tak akan mati dia, hatta, sampai tastawfi rizqaha, sampai dia mengambil semua rezekinya. Wa in abta'ana, walaupun terasa lambat. Terasa lambat ini bagi orang tersebut yang dia menduganya lambat, padahal memang Allah tentukan demikian. Jangan takut, masih hidup ada rezeki. Hidup ada rezeki. Rezeki berarti masih hidup. Kita hidup, jangan takut, ada rezeki. Bagaimana cara mencari rezeki? Berikut ini Rasulullah mengulangi lagi, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Wa ajmilu fit talabi, wa ajmilu fit talabi, perbagus di dalam mencari rezeki. Bagaimana caranya? Khudhu ma halla, ambil yang halal, wada'u ma hurrima, tinggalkan yang haram. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Kalaulah kita ditetapkan sebagai seorang miliarder, triliuner, begitu ya.
Apalagi konglomerat, nah gitu ya. Ada di kolong, ya, rumah orang-orang, gitu ya, dalam kondisi melarat, gitu ya. Bukan konglomerat orang kaya, masya Allah. Kalaulah ditakdirkan demikian, jangan ambil ketetapan ini dengan cara haram, jangan, ya. Lebih-lebih dengan cara riba, ya. Ada seseorang yang dia menjadi kaya karena riba. Menjadi miliarder karena riba. Maka berhenti dari riba, ambil dengan cara yang halal. Kalau memang ditetapkan menjadi seorang miliarder, maka ambil dengan cara yang halal. Khudhu ma halla wada'u, tinggalkan. Khudhu ma halla, ambil yang halal, wada'u ma hurrima, tinggalkan yang haram. Demikian. Kenapa? Karena jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Semua telah ditetapkan. Semua telah ditetapkan. Ya. Kalaupun ditakdirkan menjadi orang melarat contohnya, dengan riba pun tak akan menjadi konglomerat, tetap melarat. Yakinlah. Ya. Hidup mulia. Ya. Hidup mulia. Hidup di bawah naungan ketaatan kepada Allah. Demikian. Dan jangan dibayangkan kebahagiaan itu hanya dengan materi saja, ya. Saya dapatkan orang yang masya Allah berhenti dari riba atau berhenti dari hal-hal yang haram, kondisinya sederhana, tapi dia mengakui bahwasanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu selalu ada dalam dadanya. Nggak bisa dia pungkiri hal tersebut. Lebih tenang dia. Betul dia bersahaja di dalam mencari rezeki, betul. Itulah rezekinya. Tapi itu lebih mahal dibandingkan kebahagiaan yang semu yang didapatkan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan hal-hal yang haram, termasuk riba. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah, materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya langsung, dipersilakan, mikrofon ada bersama dengan panitia. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran listrik. Pembayaran listrik dengan cara hutang. Iya, jadi biasanya pada saya langsung membayar pemerintah karena mereka dia langsung membayar dan tidak sedih pada mereka. Tapi mereka ya mau tahu dia menggunakan apa dari mereka tahu dia harus membayar dan mereka sudah sudah tahu dari hubungan saya. Mereka tidak tahu apa saya dan dari sini tidak sama dengan orang yang membayar langsung orang lain. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran atau jasa talangan, langsung saja mungkin kepada kasus ya. Jadi ada orang yang membuka usaha ya, pembayaran rekening listrik, air dan seterusnya. Dan itu tentunya adalah sudah menjadi beban bagi mereka, kan begitu ya. Nah, di akhir bulan atau di waktu tertentu dibebankanlah ya mereka untuk membayar, dan kita sebagai jasa yang membuka layanan tersebut. Diberlakukan hal yang berbeda antara orang yang membayar kontan dengan tidak, begitu maksudnya. Nah,
Yang kontan maka dibayar ditetapkan dengan harga sekian ya, dan yang membayar dengan cara tidak kontan maka dibayar dengan cara lebih ya, dibebankan biaya lebih. Nah, mau diseleksi ganti-gantian aja ikon apa? Ada langsung ganti-gantian aja ikon apa? Oh iya. Ini seleksi aja. Baik, bagaimana hukumnya? Para muslim rahimani wa rahmakumullah, sepintas saya lihat tidak masalah, karena sesungguhnya kita telah membayar beban mereka, begitu ya? Betul tidak? Kita telah membayar beban mereka. Atau bukan? Atau kita punya deposit namanya? Hah? Kita membayar beban mereka. Kita yang membayar beban mereka, betul? Iya. Kemudian setelah kita bayar beban mereka, lalu kita berikan beban kepada mereka dengan jumlah tertentu. Bila kontan, berapa beban yang kita berikan sebagai keuntungan bagi kita? 250? Bukan, 2.500. Berapa? Kurang jelas? 15.000? Enggak, ini kalau yang kontan 2.500. Ya, itu karena kalau kita bayar sudah kontan ya, kita bayar dulu ya. Baik. Berarti kita membayar jasa tersebut. Kita bayar ya. Kemana? Ke ke rekening tersebut yang mereka punya tagihan tersebut ya, kita bayar ke mereka, lalu kita jual kepada mereka dengan beban berapa? Tambahan 2.500 kalau untuk kontan, betul? Baik. Kemudian bila ternyata mereka tidak membayar dengan kontan ya, maka caranya adalah begini. Setruk mereka, setruk namanya ya. Ya, setruk, namanya setruk. Kok sama ya dengan orang yang nggak bisa gerak-gerak itu ya? Setruk namanya ya. Nah, setruknya ini tentunya kita masukkan dulu nomornya mereka, kemudian kita bayarkan ke mereka, sudah ya, supaya halal ini, supaya legal. Maka caranya adalah jangan sebutkan harga dan jangan sebutkan keuntungan, paham? Bayarkan dulu caranya, sudah. Jadi kita membayarkan, berarti itu adalah apa? Jasa yang kita sudah bayar dan itu milik kita. Kita jual kepada mereka dengan harga berlebih, paham ya? Kalau dia kontan maka dengan harga tambahan berapa keuntungannya? 2.500. Sudah. Kalau dengan contohnya mungkin berapa kali pembayaran? Di akhir bulan contohnya, ya. Maka setelah itu, setelah kita bayarkan ke ke pihak perusahaannya, begitu ya, baru kita menyebutkan harga, paham? Yang seperti ini boleh halal, tapi jangan sebutkan harga terlebih dahulu, ya. Jangan sebutkan harga terlebih dahulu sebelum sebelum dibayar. Jadi ambil setruknya, sudah, kemudian kita kontani, ya, dengan deposit kita atau mungkin dengan uang kita, ya, dengan harta kita. Setelah itu kita kontani, baru setelah itu kita sebutkan, ya, maka saya jual dengan harga sekian, begitu, paham ya? Kalau tidak kontan, kalau kontan sekian, begitu. Wallahu ta'ala alam, saya condong ini boleh, tapi ingat penyebutan harganya setelah dibayar, paham ya? Oh, saya kurang jelas. Coba ini diarahkan, ya. Coba diulangi.
Tadi kan Ustaz bilang kita bayar dulu kan, tapi dengan tidak langsung menyebut harga. Oke, berarti itu udah jadi milik kita ya Ustaz. Nah, seandainya pembeli tidak mau mengganti uang yang jasa kita, tidak membayar uang listrik, tidak mau mengganti, apakah dia ini Ustaz, dia tidak melunasi begitu? tidak melunasi? Ya berarti dianggap berhutang. Kalau berhutang ya urusan Anda dengan dia. Mau direlakan silahkan, ya. Kalau mau ditagih ya silahkan. Kalau dia perempuan mau dinikahi juga boleh, nggak apa-apa. Nggak nyambung ya. Oh iya, iya. Baik, ada yang lain? Akhwat gantian, silakan. Nggak ada yang langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak pernah beli handphone. Handphone itu dengan cara riba. Tapi waktu itu anak belum bisa beli HP yang baru karena masih butuh HP dengan cara riba tersebut. Bagaimana cara menghilangkan dosa riba tersebut? Apakah anak masih terkena dosa tersebut atau tidak? Terima kasih. Baik, sebentar saya tanya dulu. Bagaimana jual beli HP kok bisa dikatakan riba? Karena waktu itu saya beli kredit dan pihak penjualnya itu melakukan harga itu lebih menambah harga dari awal harga aslinya. Baik, begini. Berarti kita tidak bisa membeli kontan, begitu kan? Benar. Baik, sekarang pemilik konter atau penjual HP tersebut, apakah dia melibatkan pihak ketiga sebagai penalang? Iya. Siapa? Temannya sendiri yang jual HP itu. Beliau ini yang menjual HP kepada saya itu dia ambil HP dari temannya. Sekarang begini, sebenarnya ya, kalau dengan bentuk segitiga seperti ini, segitiga itu maksudnya ada tiga pihak. Pertama adalah calon pembeli, yang kedua adalah pemilik barang, yang ketiga adalah pemodal atau orang yang akan memberikan dananya. Maka dipersyaratkan tiga hal kalau mau halal, atau empat hal. Dipersyaratkan 3 atau 4. Jadi kalau tanggal, maksudnya tanggal itu gugur salah satu dari syarat ini, maka bisa jatuh kepada riba atau jatuh kepada larangan. Pertama, syarat pertama ya, tidak boleh terjadi akad antara calon pembeli dengan pemberi talangan atau pemilik modal atau pemilik dana, ya. Tidak boleh ada akad, tidak boleh ada keuntungan, penyebutan keuntungan, tidak juga dalam bentuk persentase ataupun mungkin bisa persentase ya, atau penyebutan dengan nominal sekian begitu. Sebelum barang tersebut dimiliki. Jadi ini syarat pertama, yaitu tidak ada kesepakatan harga. Ya. Jadi contohnya saudari ini datang ke konter HP ya, kemudian menanyakan bahwasanya ingin membeli barang ini, tipe ini kan begitu ya, dengan cara tidak kontan. Maka tentunya sang pemilik HP dalam hal ini konternya, dia melibatkan orang lain kan gitu ya, mungkin temannya. Maka temannya ini ya, tak boleh dia menjual kepada calon pembeli kita ini yang datang tadi sebelum ya dimiliki barang. Jadi syarat pertama adalah tidak ada kesepakatan harga. Syarat yang kedua sekaligus adalah tidak ada dibeli terlebih dahulu barang tersebut, berpindah kepemilikannya barang tersebut dari sang pemilik HP kepada sang
pemilik dana. Mereka berteman, boleh. Kalau seandainya dikatakan saudari ingin beli, betul katanya. Baik, yang mana yang ini tunjuk. Udah cocok dengan harga apa dengan barang ini? Baik, ya. Maka apa? Tadi kawan dari si counter HP atau pemilik barang tersebut, ya. Itu dia langsung membeli kepada sang pemilik barang dengan harga tertentu, sudah cash berpindah ke tangan dia itu kepemilikan barangnya, lalu bisa dijual kepada saudari. Sudah. Kemudian ada syarat yang ketiga, yaitu diberlakukan namanya hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Contohnya, ketika ternyata sudah dibeli oleh sang pemilik dana, berpindahlah kepemilikan dari si pemilik toko atau counter HP tersebut, ya, kepada siapa? Kepada kawannya tadi, yang pemilik dana tadi. Ternyata saudari mundur. Oh maaf, ini saya mengurungkan niat saya untuk beli. Maka boleh. Ini namanya hak khiyar. Atau gimana lanjut, mau beli apa? Mau beli barang ini, jadi ini sudah di tangan saya ini. Nah, begitu mestinya. Jadi katanya. Maka kalau jadi sudah 3 syarat terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah syarat yang keempat, tidak ada denda keterlambatan kalau telat bayar. Kalau keempat syarat ini terpenuhi, jual beli model seperti ini boleh. Paham ya? Saya ulangi, kalau saudari seperti ini caranya, datang ke kantor HP, lantas menunjuk HP, sudah, ini saya ingin beli barang ini, tapi saya nggak bisa kontan, sudah. Ya. Kemudian, ya, sang pemilik dana yang ada di situ dia katakan, ini jadi mau saudari beli, baik, ya jadi, insya Allah begitu ya. Kemudian dia tawar, ya, dan ini nggak ada penyebutan harga. Dia tawar kepada sang pemilik HP, ini barang berapa jadinya? Sekian contohnya. Antara mereka ada kesepakatan harga, nggak apa-apa, dibayar kontan. Berpindah kepemilikan kepada siapa? Kepada si pemilik dana. Kemudian baru dijual kepada saudari, yang saudari memang mau membelinya. Maka ketika itu sah jual belinya, tidak ada larangan di sini. Disertai dengan syarat yang terakhir tadi apa? Tidak ada denda keterlambatan setiap kali telat bayar. Demikian. Kalau demikian itu halal, tidak ada riba. Tapi kalau tidak tahu Ustaz, saya tidak tahu ini apakah ya mereka itu ya beli atau tidak. Yang jelas Ustaz, nanti saya bayarnya kemana? Bayarnya ke kawannya pemilik counter HP tersebut dengan cara berlebih, sudah. Kemudian sementara nanti kalau udah kerusakan masih ke counter HP-nya. Nah di sini berarti siapa? Siapa ini? Si penalang ini betul-betul dia sebagai penalang. Dia hanya memberikan pinjaman kepada saudari, ya. Dan dia tidak mau tahu tentang kerusakan barang, ya. Buktinya adalah apa? Kalau ada kerusakan atau masih ada apa namanya disebut apa ini? Ya, pokoknya kalau ada masalah dengan HP tersebut, kita masih berurusan dengan siapa? Dengan counter. Menunjukkan bahwasanya barang ini masih milik counter. Paham ya? Tadinya bukan milik siapa? Milik sang pemilik dana. Berarti belum dibeli sama dia. Begitu, ya. Nah, ini meluruskan ya sedikit pemahaman tentang ya akad yang disebut oleh para ulama al-amru lisyira atau al-wa'du bisyira namanya, yaitu perintah untuk membeli atau janji mau beli. Nah, gitu. Memang para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Ini permasalahan kontemporer ya, ini boleh yang seperti ini, pendapat jumhur ulama demikian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Bisa dipahami, ukhti atau saudari? Nah, kalau seandainya tidak tahu Ustaz, ya sudah bayar selesaikan segera hutang-hutangnya, sudah begitu. Kalau ada dana lebih, kita punya dana lebih, maka segera bayar apa? Hutang tersebut kepada pemilik counter. Ya. Begitu. Itu saja. Dan tobat jangan diulangi lagi kalau memang ya diduga bahwasanya itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Berikutnya pertanyaan lewat kertas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang teman telah terlanjur berhutang untuk biaya selama dia kuliah. Bolehkah ia mensyaratkan laki-laki yang ingin melamarnya untuk membantu membayarkan hutang tersebut? Berarti temannya ini wanita, ya. Bagaimana mengatasi kegelisahan karena telah berhutang dan takut tidak mampu melunasi? Bagaimana bila kita meninggal sementara hutang belum lunas? Baik, ya. Ini pertanyaan menunjukkan empati ya sama temannya, ya. Yang bertanya ini laki atau perempuan? Jangan-jangan maksud laki-laki tadi dia sendiri ini. Baik ya. Terlanjur berhutang. Seorang wanita terlanjur berhutang untuk kuliahnya. Kemudian dia mempersyaratkan laki-laki yang ingin melamarnya untuk membayarkan hutangnya. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Ya, cuma kalau nanti si laki-laki tersebut muncul dalam benaknya, oh calon istriku penghutang toh. Ya, tanggung sendiri kan kalau ada image seperti itu muncul ya. Suka berhutang toh gitu ya. Nggak masalah ya. Bahkan mungkin ini dijadikan sebagai mahar boleh, nggak apa-apa. Ya, maharnya adalah bayar hutang saya. Nggak apa-apa. Ya. Demikian. Bahkan mahar hutang pun boleh. Maksudnya mahar hutang, maksudnya bayar maharnya dengan cara hutang, gitu ya. Nggak bisa kontan. Contohnya apa? Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, ya, dengan mas kawin 5 gram emas, ya, 24 karat hutang. Ah, gitu. Bukan tunai, hutang. Boleh, ya, nggak apa-apa, ya. Tapi setelah nanti terjadi hubungan badan maka segera untuk dibayar, demikian. Wallahu taala a'lam, ya. Nah, bagaimana cara mengatasi kegelisahan karena telah berhutang? Ya bayar hutang, itu caranya. Supaya tak berhutang lagi, itulah cara mengatasi kegelisahan. Bayar hutang segera. Kemudian setiap jatuh tempo bila tidak bisa membayarnya, maka tetap diwajibkan untuk memberi tenggang dan melapor kepada orang tersebut. Itu kewajibannya, paham ya? Jatuh tempo belum bisa bayar hutang, maka apa? Lapor, apakah dengan telepon atau ketemu langsung. Ketemu langsung. Ya. Maaf, saya belum bisa bayar hutang. Maaf. Katakan maaf, ya. Lalu dirubah lagi kesepakatannya kapan bisa dibayar. Dirubah lagi, apakah nanti saya mau memberikan apa? Ya, ini sebagai jaminan, ini dan itu barang, ya. Disebutkan lagi. Nah, kalau kira-kira lah ya yang memberikan hutang laki-laki, yang berhutang perempuan sudah, ya, maharnya bebaskan aku dari hutangku. Ah, gitu kan, mantap kan? Ustaz dia punya istri, nggak apa-apa jadi istri yang kedua. Gitu kan? Panitia sibuk dia. Bagaimana bila meninggal sementara belum lunas hutangnya? Bahaya, ya. Kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung, tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan, ya, sampai diselesaikan. Apakah diselesaikan dengan sudah kuanggap selesai atau diselesaikan oleh orang lain, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang kedua. Baik, pertanyaan lewat kertas yang kedua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum asuransi kesehatan seperti BPJS? Langsung saja pertanyaannya BPJS, begitu ya. Nah, apakah dokter yang memberlakukan hal tersebut juga dapat dosa? Baik, BPJS. BPJS itu ada beberapa macamnya. Pertama, BPJS ketenaga kerjaan. Ya, begitu kan? Siapa yang di sini dia sebagai karyawan? Baik, ada BPJS yang wajib dibayar? Ya. Dipotong langsung dari gaji. Berapa ribu? Nggak tahu-tahu. Berapa? 50.000? 80.000 kurang lebih, demikian. Kemudian apa fasilitas yang didapatkan dari BPJS yang kita bayar ini dengan gaji?
Kalau sakit bisa diklaim. Demikian. Baik. Kalau sakit bisa diklaim, yang sakit kita demikian pula istri kita, anak kita. Kalau didaftarkan, demikian. Dan bebannya berbeda lagi. Atau sama? Iya, baik. Sudah menikah belum? Oh, alhamdulillah. Sudah didaftarkan istrinya? Udah didaftarkan istrinya? Udah ya. Baik. Kemudian contohnya setelah kita pensiun, apa yang didapatkan dari BPJS itu? Dana pensiun dari mana? Dari gaji atau dari BPJS? Oh, jadi ada dua. Baik, yang ditanyakan BPJS kesehatan. Nggak ada apa? Nggak ada penambahan apa-apa. Nggak ada dapatkan di akhir. Tapi kita dapatkan dari, ya, hanya didapatkan berupa fasilitas perawatan dan seterusnya, ya, dari BPJS tersebut ketika sakit. Dan itu kalau klaim tentunya ya. Kalau nggak klaim nggak bisa dapat ya. Baik, kemudian tadi ada dana pensiun. Iya, itu dari BPJS, bukan? Di luar itu? BPJS juga? Perusahaan berbeda? Bayarnya sama? 80.000 tadi sama semua? Baik, nah ini masalahnya di sini, ya. Kalau seandainya BPJS kesehatan itu hanya, ya, kita membayar untuk kesehatan saja, artinya selama kita sakit dan klaim, ya, kesehatan, ya, kesehatan saja. Selama kita klaim maka kita dapatkan fasilitas, maka ini tidak masalah kalau itu saja. Tapi kalau ada penambahan, apa itu? Ada contohnya dana pensiun, ya, dana pensiun. Ini bila dana pensiun ini adalah kumulatif dari pembayaran yang kita berikan, kumulatif dari pembayaran yang kita berikan atas potong gaji kita, itulah yang diberikan. Maka ini tidak masalah. Itu seperti kita menabung, paham? Oleh karenanya, ya coba tanya sama perusahaan, ini dana pensiun dari mana? Ya, kita harus jelas juga. Ini kan, ya, kalaulah ini memang bentuk penghargaan dari perusahaan, ya tidak masalah. Tapi masalahnya ini dari mana? Kalau dari uang kita, kalau ternyata dari apa? Dari pembayaran yang kita terus berikan tadi, ya. Kemudian dia bertambah dari apa? Dari dana yang kita berikan tersebut yang menjadi kumulatif di akhir sampai kita pensiun, maka di sini ada pokok harta kita plus dengan bunganya. Kalau disepakati, paham itu ya? Maka jadilah bunganya riba, ya. Makanya wallahu taala alam, ya. Jadi begini saja. Coba ya yang BPJS ketenagakerjaan ini, yaitu para para pekerja, coba bertanya dulu kepada perusahaannya. Saya kan dipotong sekian, ya, dipotong sekian. Contohnya 80.000. Baik, kalau sudah punya anak dan istri yang kemudian dimasukkan, berapa yang dibayarkan? Kemudian ini untuk BPJS berapa? BPJS kesehatan sekian. Berarti ini yang hangus. Yang hangus ini dianggap seperti apa? Ini namanya syarikah ta'auniyah, yaitu apa? Yaitu dia bentuk serikat tolong menolong. Ya kalau kita setor, kita nggak harapkan kembali, ya kan? Tapi bila kita mendapatkan sesuatu yang dipersyaratkan dalam syarikat tolong menolong tersebut, sehingga kita bisa berhak untuk mendapatkan layanan, maka boleh, paham ya? Kemudian sisa dari pembayaran kita tersebut, ya, ini berapa? Tentunya kalau sudah tahu jadi sekian lah dia. Kemudian setelah kita total, ya, dari mulai kita membayar BPJS masuk tersebut sampai kita pensiun, berapa bulan total semuanya, kemudian berapa yang kita dapatkan dari dana pensiun tersebut. Kalau pas, maka itulah harta pokok kita. Bila berlebih, maka tanyakan, lebihnya ini dari mana? Kalau dikatakan ini adalah fee atau kelebihan dari harta Anda, katanya, maka tolak ini atau bersihkan harta Anda, paham ya? Kenapa? Berarti ini adalah riba. Paham nih? Wallahu ta'ala alam. Adapun BPJS, satu lagi apa? Mandiri, yang bukan tenaga kerjaan, ya. Yang seseorang dia membayar, ya, kemudian nanti dia begitu dia sakit klaim, maka seperti tadi BPJS kesehatan yang terpisah dari dana pensiun, ya.
Maka ini seperti apa? Serikat tolong menolong. Paham ini? Ya. Karena nanti di akhir tidak bisa diklaim, betul tidak? Maksudnya nggak bisa nanti didapatkan apa? Kumulatif dari harta kita yang kita setorkan tadi, tidak ada. Kita setor hangus, betul tidak? BPJS Mandiri setor hangus, gitu kan? Nggak ada dijanjikan nanti setelah akhir kalau mau apa berhenti maka ini akan didapatkan sekian. Ada? Tidak ada. Ya, maka ini mirip dengan apa? Serikat tolong menolong. Maka ini boleh, ya, paham ya? Di sini tidak ada ghorornya, karena ini bentuk hibah, ya, pemberian sudah. Cuma nanti karena ini bentuk alat tolong menolong, maka terkadang dia bisa mendapatkan dari persyaratan yang diberlakukan berupa layanan-layanan, demikian. Didapatkan seperti itu, fasilitas layanan demikian, ya. Kalau dia klaim tentunya. Jadi tidak ada gharar, tidak ada judi, dan tidak ada riba di sini. Wallahu ta'ala alam. Asalkan ya riba itu ada dua, ya, dari apa namanya asuransi, yaitu riba atas ya kumulatif harta, nanti ada plus tambahan ketika di akhir dia berhenti, ya, dari asuransi tersebut. Dan ada satu lagi riba adalah denda keterlambatan, paham ya? Nah, insya Allah kedua hal ini BPJS Mandiri terbebas. Wallahu ta'ala alam. Setahu saya. Yang saya tak tahu, wallahu alam, saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya begitu. Baik. Pertanyaan langsung. Ya. Ya. Mic-nya di akhwat. Ya, ini ada satu lagi nih. Ya, silakan. Di estafetkan ya, estafetkan biar segera. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ini kerja di sebuah perusahaan Cina. Dia bekerja sebagai digital marketing Ustaz. Apa? Digital marketing. Di? Digital marketing. Oh, digital marketing. Ya, baik. Jadi pekerjaannya itu membuat sebuah iklan menggunakan platform Facebook dan Instagram. Nah, iklan tersebut setiap pembuat iklan tersebut berbayar Ustaz. Jadi pimpinan perusahaan tersebut membayar iklan tersebut menggunakan kartu kredit. Bagaimana posisi teman saudara saya tersebut? Silakan. Baik. Barang yang dijual halal? Halal. Halal. Apa itu? Alat kesehatan. Oh iya, alat-alat kesehatan ya. Baik. Baik, bila barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang halal, ya, dan prosesnya adalah halal, pemasaran dengan Facebook dan alat-alat apa namanya media-media sosial yang lainnya, ini juga boleh halal, ya. Kalaupun dibumbuhi setelah itu dengan hal-hal yang haram seperti mungkin gambar perempuan, itu kesalahannya pada iklannya saja, kan begitu. Adapun jual barangnya itu halal. Kalau dia yang menampilkan apa? Ya gambar perempuannya, maka dia yang kena, dia dosa, kan begitu ya, karena dia terlibat di sini. Adapun dengan cara pembayaran, ya pembayaran ya dengan kartu kredit, ya kartu kredit ini berarti tidak ada saldo, begitu kan? Kemudian nanti baru dibayar. Tapi terkadang kalau dibayar kontan ini tidak ada beban. Tapi kalau dibayar dengan beberapa waktu, maka nanti ada beban. Maka di sini baru terjadi riba, karena dihutangi terlebih dahulu oleh bank, kemudian apa? Ada pemberlakuan biaya tambahan, ya. Kalau biasanya kalau kartu kredit ini, setahu saya ya, yang saya dapat informasi, kalau ada sebagian bank-bank itu ketika dia memberlakukan, contohnya di hari yang sama dia kredit tapi dibayar kontan, tidak ada beban, paham? Ada yang begitu. Kalau seperti ini maka tidak ada riba. Tapi kalau beberapa waktu, contohnya di akhir tahun, di akhir bulan, atau beberapa bulan setelah itu, atau beberapa waktu ada beban tambahannya, dan ini tidak wajar, maka ini ada ribanya, paham ya? Nah, kalau memang seperti ini cara pembayarannya, maka yang dosa bukan kawan ini, bukan saudara, bukan apa kawannya saudara, tapi iya yang pemilik perusahaan atau ya perusahaannya dalam hal ini, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Paham ya? Ini karena apa? Cara yang digunakan cara yang haram. Yang ini bukan inti dari usaha tersebut, paham ya? Bukan intinya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, akhwat.
Pertanyaan ke akhwat atau? Hah? Ikhwan satu lagi. Akhwat enggak? Berarti sekarang ke akhwat. Ke ikhwan dulu. Oh, begitu. Jadi ikhwan 2, akhwat 1 gitu ya. Bukan 1 ikhwan, 4 akhwat, bukan gitu. Ya, silakan. Ini siapa tadi? Ya, silakan. Ustaz, bagaimana hukum seseorang yang bekerja di sebuah lembaga negara ataupun swasta? Di awal dia sudah akad untuk siap ditempatkan di mana saja. Lalu seseorang ini khawatir bisa ditempatkan di negeri mayoritas kafir. Apakah seseorang ini boleh menyogok kepada lembaga tersebut agar ditempatkan di negeri yang bukan kafir? Karena memang di negeri mayoritas muslim aja futur itu sering hilang, apalagi di negeri mayoritas kafir. Baik, menyogok untuk sebuah kebaikan, gitu ya. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena memang ya ar-rasi wal murtashi, yaitu orang yang menyogok dan disogok, ya. Ini mendapat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini terlarang, diharamkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekarang saya tanya dulu, bila ada prosedur yang dibolehkan untuk bisa ditempuh, ya, agar bisa bertahan di dalam negeri, maka lakukan, jangan dengan cara menyogok, ya. Ditempuh, ya, dengan cara apapun begitu. Kalau ternyata prosedur yang ditempuh ini ternyata adalah kamuflase yang tidak disadarinya, yang tidak diketahui, tapi dia inginkan apa? Prosedural begitu ya. Orang tersebut, saya minta Pak, tolong Pak, saya minta, saya ingin dalam negeri saja atau di sini saja, saya ingin di sana, ya. Ya. Disebutkan alasan secara syar'i kalau dia seorang muslim contohnya, atasannya ini, ya, yang ingin menempatkan dia, ya. Maka apa? Ya, ditempuh yang seperti ini. Kemudian minta bagaimana kalau seandainya ada cara supaya bisa yang sifatnya prosedural yang bisa ditempuh untuk tetap dia dalam negeri, contohnya ditempatkan dalam negeri, maka minta kepada atasan tersebut untuk bisa diberikan caranya dan dia tempuh jalan itu, ya. Ternyata cara ini adalah cara yang sebenarnya tidak prosedural, tapi ternyata pimpinan tersebut yang membantunya, maka itu urusan dia, paham ya? Itu urusan dia, nggak usah pusing-pusing, ya. Paham nih? Maka ini untuk semua apa? Untuk semua ya, untuk semua yang sifatnya birokrasi. Jadi kita sebagai orang yang ingin apa? Terlibat dalam sebuah birokrasi, untuk sebuah pengurusan administrasi atau apapun, maka minta kepada petugasnya, saya ingin prosedural begitu. Maka tempuh prosedur tersebut. Sampai pun seandainya nanti ketika orang tersebut mengatakan, Bapak harus bayar sekian, begitu ya, Anda harus bayar sekian, maka bayar. Karena tadi kita minta prosedural dan kita bersangka baik ini adalah prosedur. Ternyata tidak demikian. Ketika mungkin ada orang yang ahli mengkabarkan, itu nggak demikian. Itu urusan siapa? Urusan dia, paham ya? Gitu saja sudah. Yang penting kita minta prosedural, bisa dipahami, begitu saja. Ya, pertanyaan untuk akhwat ini yang terakhir sepertinya. Silakan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana meyakinkan orang tua agar meninggalkan kebiasaan riba? Karena saya sebagai anak sudah memberitahu, tapi orang tua tetap saja masih bertransaksi riba. Baik, bagaimana menyadarkan orang lain, diantaranya orang tua, dari sebuah hal yang maksiat, ya? Maka bisa dilakukan dengan proses targhib dan tarhib, ya. Targhib dan tarhib. Targhib adalah motivasi, tarhib adalah dengan ya memberikan ancaman-ancaman. Dan cara ini adalah cara yang harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya begini,
Motivasi-motivasi itu adalah motivasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga ya, memberikan ancaman adalah ancaman yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Begitu caranya, ya. Dan cara yang bisa ditempuh adalah pertama, kita sendiri yang melakukan targhib dan tarhib tersebut. Namun jarang ini berhasil bila ternyata objek sasaran tersebut adalah orang yang lebih senior, lebih-lebih orang tua, paham ya? Ini jarang dia bisa berhasil. Kenapa? Karena kita dianggap junior. Ini masalahnya. Dan terkadang seseorang itu dia sulit untuk bisa nerima ketika yang memberitahu lebih kecil, paham ya? Lebih-lebih anaknya, paham? Kecuali adalah anak yang sangat berjasa kepada dirinya, yang telah membangun interaksi yang bagus antara seorang anak dengan orang tuanya. Ini baru bisa. Contoh, seorang anak yang selalu menyantuni orang tuanya, ya. Nah, ini juga cara sebenarnya. Jadi saya sarankan begini, ya, saudari bisa sering memberikan apa? Hadiah-hadiah kepada orang tua, begitu, ya. Artinya sebenarnya adalah cara membangun image, ya, orang tua terhadap terhadap diri kita. Jadi persangkaan, ya, orang tua terhadap diri kita itu dibangun dulu, itu supaya bagus. Kita anak yang baik, anak yang soleh atau soleha, anak yang berbakti, demikian. Setelah berubah image ini, maka orang tua sangat mudah untuk menerima saran dari anak, bisa. Tapi kalau ternyata anak tersebut adalah anak, ya, yang masih juga disantuni, ya kan? Yang biasanya kalau orang yang menyantuni ini adalah orang yang biasanya bisa memberikan intervensi. Nah, ini kebalikannya, dia ingin memberikan masukan kepada orang tua. Ini jarang bisa berhasil, paham ya? Ini makanya gimana caranya? Caranya adalah kita membangun image yang bagus dulu di hadapan orang tua kita, ya. Sembari jangan lupa yang seperti ini bisa dilakukan dengan doa juga, minta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada orang tuaku, begitu. Secara khusus mintakan untuk berhenti dari ini dan itu, ya. Contohnya dari kesyirikan, ya, ya, dari kekufuran, dari contohnya kemaksiatan seperti riba dan seterusnya. Nah, bisa doa, dan insya Allah, ya, doa ini makbul insya Allah, ya. Minta kepada Allah terus, ya. Kenapa? La yarudul qada'a illa du'a. Tak ada yang bisa menolak apa? Takdir kecuali doa, demikian. Sudah. Sembari juga bisa dilakukan, ya. Sembari kita memperbaiki diri, kemudian membangun image yang baik di hadapan orang tua kita, terus menjadi anak yang soleh atau soleha, begitu ya. Selalu berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, demikian. Memenuhi permintaan-permintaannya yang tidak bertentangan dengan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Sembari, ya, kita memberikan masukan lewat orang lain. Contohnya, kita kalau orang tua suka contohnya juga medsos, coba kirimkan apa? Kirimkan contohnya video-video tentang kemaksiatan yang dia sedang gandrungi, begitu ya. Kirimkan ke sana, ya. Ustadz kondang, ustadz yang tenar, berikan linknya, nah begitu, ya. Sesekali kalau seandainya dia gandrungi seorang ustadz umum contohnya, tapi pernah berbicara tentang masalah riba tersebut, kirimkan juga, enggak masalah. Tapi jangan lupa ustadz sunnah juga kirimkan juga kepada dirinya, ya, supaya apa? Sebagai perimbangan, begitu, paham ya? Begitu. Cara ini bisa dilakukan. Sembari juga cara yang lain bisa dilakukan. Contohnya, kalau suka baca maka apa? Berikan bacaan tentang kemaksiatan yang sedang digandrunginya. Sama juga, bacaan. Kalau suka baca, ya. Atau contohnya tawarkan untuk ketemu ustadz, ya, ketemu ustadz. Yuk Pak, ketemu ustadz kita yuk. Kenapa nak? Kamu mau nikah sama ustadz itu? Gitu bukan ya? Nggak ada yang kita mau silaturahim atau mau apa, ngobrol sebentar gitu, ya. Jangan pula ngelapor, ustadz ini bapak saya suka riba, jangan gitu langsung ya. Oh, ya. Jadi kenal dulu, kemudian nanti interaksi ngobrol, begitu, ya. Tapi yang lebih ampuh, ya,
Kalau ustadznya muda juga ini terkadang jadi sepele juga. Tapi yang ampuh adalah ketika ada ustadz yang digandrunginya ternyata berbicara tentang kemaksiatan yang sedang digandrunginya. Nah ini seperti ini terkadang bisa masuk dia, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam.